lagi sama aku Missy Sai. Dan aku Miss Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita suasananya masih Hari Guru. Hari Guru, masih di hari yang sama. Masih di hari yang sama. Kita cuma mau bahas nih kan, insya Allah minggu depan kita mengadakan PAS gitu. Penilaian akhir semester ganjil. Nah, ganjil. Iya. Di sini aku cuma pengen ini aja, Miss Nurul, memberikan pemahamannya, atau men-share lah tentang pemahaman bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, tapi tidak dinilai dari nilai angka, tidak dinilai dari angka gitu. Betul. Jadi aku pengen banget gitu. Nanti setelah PAS gitu ya, kemudian mau bagi rapot. Kan biasanya kita ada pertemuan dulu tuh kan, ya pagi ya sebelum bagi rapot. Aku tuh pengennya gini, Miss, gimana menurut pendapatmu? Aku pengen sebelum orang tua melihat angka-angka mereka gitu, aku pengen ngasih unjuk bahwa prestasi sekecil apapun, kemampuan yang sudah dilampaui oleh si anak itu adalah prestasi dia. Betul. Ya. Dari yang belum pernah dia lakukan atau masih kurang, terus tiba-tiba dia punya peningkatan sedikit. Nah, sedikit aja itu prestasi loh. Betul. Kadang-kadang orang tua maunya yang meluap gitu. Dia tidak menyadari mungkin setiap orang kan mempunyai mangkuk yang masing-masing, kapasitas yang berbeda gitu loh. Jadi aku tuh pengen gini loh, Miss, menurut ente gimana? Aku pengen ngajak share gitu ya sebelum bagi rapot, supaya mungkin bagi orang tua yang aduh nilai anakku waktu kelas 1 jelek banget gitu, kok sekarang naiknya cuman 2 poin atau 3 poin gitu. Aku pengen nge-share ke orang tua bahwa sekecil apapun langkah yang sudah dilakukan oleh si anak itu adalah prestasi dia. Gimana itu dan itu usaha mereka ya. Usaha mereka. Kalau aku sih berdasarkan pengalaman yang udah kemarin-kemarin. Jadi memang setiap aku habis sebelum aku bagi rapot pada hari itu, karena kan kita biasanya pembukaan dulu ya. Apa sih sambutan lah dengan orang tua, di depan orang tua tuh. Biasanya aku sampaikan bahwa yang mereka dapatkan itu ya itulah hasil mereka. Dan aku kan ngajar kelas 1 ya. Jadi sebenarnya belum terlalu murni itu hasil mereka sih. Maksudnya masih ada bantuan dari gurunya gitu lah ya. Dari guru tapi dari hasil yang harian, yang segala macam gitu. Masih banyak bantuan lah dari gurunya dibandingkan sama kelas tinggi, mungkin mereka punya nilai yang lebih real lagi gitu kan. Betul. Biasa aku kasih pengertian untuk kalau misalkan nilai anaknya masih kurang, tolong jangan dimarahin. Iya. Aku bilang gitu, jangan dimarahin, kasih semangat justru. Betul. Karena harusnya orang tua tuh melihat, ya itu yang tadi misalnya bilang, pencapaian paling nggak dari sikap juga mereka pasti bisa melihat. Betul. Misalkan yang tadinya di rumah mereka tuh suka buang sampah sembarangan misalnya nih ya. Misalnya. Buang sampah sembarangan ya, habis jajan, habis makan, terus dia buang sampah taruh di meja. Nah, karena dididik di sekolah di kelas tuh harus buang sampah di tempatnya ya, jangan di kolong, jangan di meja, jangan di lantai. Mereka akhirnya membiasakan. Itu kan menurut aku sebuah prestasi juga sih. Iya sih. Menurut misalnya gimana? Banget gitu. Jadi aku nih punya siswa ya, mungkin dari kelas 1 mereka hanya bacanya masih belum lancar gitu. Nah, udah di kesini-sini tuh ada muridku 2 orang lah ya, laki sama perempuan. Itu kalau aku bilang pencapaiannya spektakuler menurut aku sebagai gurunya. Walaupun mungkin ini yang mau saya sampaikan untuk mam dan pap yang nonton kegiatan kita di sini ya gitu. Bahwa sekecil apapun langkah mereka, anggap itu suatu spektakuler. Saya betul di sekolah itu ada 2 anak tuh, perempuan dan laki. Itu yang satu sekarang saya pacu, dia tuh bahagia banget ketika dia harus membaca di depan orang banyak gitu loh. Walaupun bacanya bahasa Indonesia, kosakata, tapi dia udah berusaha untuk ngomong. Dan itu aku bilang, ya ampun, hebat ya sekarang kakak udah jago bacanya. Kakak nanti di rumah latihan lagi ya kak gitu. Terus saya suruh lagi, ada muridku yang tiap pagi itu saking dia memang agak lama gitu, tapi aku juga memang support terus sih gitu. Jadi kalau pagi dia datang habis buka sepatu, taruh sepatu, dia tuh nggak pernah main loh.
dia tuh langsung baca buku. Subhanallah. Padahal selama ini kan aku waktu kemarin udah aku sharing sama mamanya, aku panggil gitu. Dan itu benar menurut aku tuh udah perkembangan yang sangat spektakuler dalam 1 minggu. Setiap hari dia tuh kerjanya baca buku. Aku tahu dia juga masih bingung. Walaupun dia nggak tahu yang dia baca apa gitu jadi ya. dia hanya bisa membaca tapi tidak memaknai. Belum mengerti. Jadi mama kalau dibilangin bangun datar, ada 4 sisi, dia baca, cuman dia nggak tahu sisi apa. Pokoknya yang penting menurut saya sebagai seorang guru, perkembangan sekecil apapun ke arah yang lebih baik itu adalah spektakuler. Kalau buat saya, jadi aku tuh bener selalu uji. Tuh lihat deh teman kita tuh si kakak, sekarang tiap pagi selalu begitu datang tuh baca, hebat dia sudah mau belajar, dia mau naik ke kelas 3 gitu. Aku selalu gitu, selalu memberikan semangat gitu. Dan aku pengen nanti begitu pas selesai kemudian bagi rapot, aku pengen memberikan kepada semua orang tua, bukan orang tua itu sendiri. Aku nggak menunjukkan ya. Pokoknya tolong mama setelah melihat nilai jangan sekali-kali berucap yang tidak mengenakan. Karena apapun yang dihasilkan oleh putra-putri mama itu adalah hal yang luar biasa yang sudah mereka perbuat tuh maksimal ya. Banget. Jadi nggak ada yang bilang minimal karena mereka udah berbuat banyak. Mungkin menurut mama belum maksimal, tapi menurut mereka udah maksimal dan harga itu. Gimana? Dan kalau kita harus kayak gitu deh ya. Iya, kalau aku sama seperti tadi, aku membiasakan memberikan reward kepada anak-anak. Misalnya kayak anak yang aku tuh punya murid yang belum lancar bacanya, aku taruh di depan, mereka nggak rolling duduknya. Jadi aku fokuskan mereka di depan gitu. Nah, setiap mereka udah berhasil mengerjakan soal atau membacanya lebih lancar, aku biasanya muji sih, rewardnya dengan mujian gitu dong. Nanti yang lain bisa termotivasi. Iya, gitu. betul. Jadi mereka aja, iya Bu, aku tuh udah bisa. Jadi aku seneng. Jadi kita yang ngajar pun jadi seneng karena mereka semangat untuk belajar terus. Dan ya itu sih menurut aku harus kita hargai sih. Betul, makanya nanti kita berdua ini kan udah share ya, udah sharing gitu. Jadi nanti kita sebelum membagian rapot, kita harus memberikan bukan mengajari orang tua, tidak, memberikan pandangan gitu, masukan bahwa nilai bukan segala-galanya, bukan hanya dilihat dari angka yang menjadikan anak itu, tidak, tetapi perubahan sekecil apapun selama itu menuju kebaikan itu adalah pencapaian prestasi yang spektakuler bagi anak-anak. Jadi aku sih pengennya ngomong kayak gitu orang tua. Gimana? Kamu setuju nggak? Ya setuju aja sih dengan yang pasti mesti kita mengambil hatinya mereka gitu loh ya, untuk lebih menghargai anak-anaknya mereka. Kan biar gimana pun juga itu anak mereka. Iya betul. Kita ada yang istilah kasar ya, hanya ketemu 2 jam itu aku bangga banget begitu ngeliat, dia udah mulai baca terus. Karena kita merasa kita berhasil gitu berhasil ya. Jadi karena kita dorong terus gitu. Aku kepengennya ketika mereka naik di kelas 3 nanti mereka sudah lancar membaca, punya bekal, punya bekalnya gitu loh. Jadi aku minta buat mam, buat pap, pokoknya jangan pernah melihat angka-angka sebagai satu pencapaian, tapi lihatlah perubahan pada diri anak. Menuju kebaikan, sudah itu adalah prestasi yang tidak terhingga buat anak. Berilah mereka reward. Jangan pernah menegur jika melihat angka-angka yang tidak sesuai dengan keinginan mama dan papa, karena itu tidak akan memberikan hal yang positif buat putra-putri mama dan mereka bisa jadi ngedown, ya ternyata masih kurang. Jadi mereka malah yang tadinya udah seneng belajar, kemudian percuma, aku udah belajar capek-capek, tidak dihargai. Tapi ketika dia, nak kamu udah bisa baca, subhanallah, kamu hebat anak mama. Ya itu saya bilang, kita belajar lagi ya gitu kamu misalnya. tetap belajar ya nak gitu. Pokoknya kita janji deh, aku juga janji, kita udah sharing hari ini ya, aku akan berkata pada mam dan pap di wali kelas di kelasku untuk beri reward, sharing gitu ya, sebaik-baiknya ketika anak melangkah selangkah apapun itu adalah pencapaian yang terbaik buat anak, dan berilah reward kebaikan yang membuat si anak menjadi lebih semangat lagi menghadapi hari esok, menghadapi tes hari esok, menghadapi pembelajaran yang mungkin akan lebih sulit lagi. Iya gitu sih. Betul. Jadi gitu aja sih hari ini. Memang kita karena masih ada indah-indahnya Hari Guru, kita juga pengen share tentang itu. Mungkin mam semua pastilah akan pernah merasakan juga fluktuasi dari anak yang tadinya fluktuasinya sweet,
bisa semua pekerjaan dengan nilai 100 kemudian tiba-tiba drop anaknya. Dan itu kami berdua ya berharap untuk tidak menegur anak dengan dengan kasar. Oh iya Miss, aku juga punya satu anak. Dia tuh karena sepertinya di-push di rumah untuk dapat nilainya perfect gitu maksudnya. Misalkan nilai 100 gitu ya. Jadi setiap dia dapat misalkan dapat 90 atau dapat 80, dia nangis. Itu nggak bagus banget. Iya, kenapa aku bilang, kenapa nangis gitu kan ya? Kenapa kamu nangis? Kata dia, nanti aku dimarahin. Kenapa dimarahin? Karena aku nilainya nggak 100. Wah. Iya, itu PR. PR jadi buat aku juga jadi PR lagi gitu. Waduh, gimana nih caranya ya? Jadi aku harus kasih pengertian lagi nih sama orang tuanya. Tapi aku harap kamu juga nggak langsung membiarkan anak itu mendapatkan 100 lagi dengan dia mengulang ya maksudnya. Oh enggak. Itu ada beberapa guru. Aku bilang gini. Kan aku di kelas manggilnya Miss ya sama. Miss lebih seneng kamu dapat nilai 80 tapi sendiri daripada kamu nilai 100 tapi nyontek. Iya betul. Gitu sih aku lebih menanamkan seperti itu. Nah, terus hari esoknya dia dapat misalnya 95. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa ya Miss misalnya gitu. Aku kan ngerjain sendiri. Nah, itu dia ngomong gitu aku seneng karena betul. Aku merasa omonganku dipakai sama dia. Betul. Dia mendengarkan aku gitu loh maksudnya. Jadi ya itulah. Jadi harus pengertian sih maksudnya gimana ya? Gitu ya jangan sampai membuat anak sepertinya beban banget sekolah. Beban jadi gitu. Angka tidak akan membuat anak menjadi bahagia. Betul. Sebetulnya kan. Gitu ya Mam, pokoknya bahasan hari ini kita cuma pengen share tentang tolong hargai selangkah apapun, sekecil apapun perubahan positif yang dimiliki oleh putra-putri mama dan papa di sekolah. Oke, gitu aja kayak Miss. Kita ketemu lagi nanti pada bahasan cerita selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua mau mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua teman-teman seperjuangan kita. Semoga kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, agar kita bisa mendidik anak-anak murid kita sampai mereka mencapai tujuan mereka. Oke. Dah. Nah, ini kesibukan para orang tua kelas 2A ini. Dia lagi sibuk tuh, milah dan memilih, pengen taruh di mading. Nah, ini kelas dari kelas 2A. Wajah-wajahnya yang cantik-cantik. Nah, sampai bawa dede bayi tuh. Aktivitas sebelum mengadakan upacara pada Hari Guru. Nah, ini hasil karya siswa-siswi kelas 2A. Kebetulan aku yang ngajar. Makasih ya, Mam. Persiapan SD Sukamaju 10 untuk upacara di acara Hari Guru. Nah, itu Ibu Juwita, Ibu Tiwi, Ibu Indah lagi mempersiapkan buat acara upacara. Nah, ini Yangti lagi mempersiapkan kado buat tukar kado. Halo Bu Rita, selamat Hari Guru Bu Rita. Bu Yanti, selamat Hari Guru. Halo Bu Arni, selamat Hari Guru Bu Aru. Nah,
Ini penyanyi-penyanyi Sukamaji 10. Hebat kan? Kita mendidik, mengajar praputra. Kitalah perbauh jiwa, pencipta kekuatan negara. Very good. Abadi, abadi, menaung di bawah sang panji. Hai Miss Nurul, ini sahabat aku. Kamu mau? Kagak bisa anggotanya.